Falik. Ya, Saya tak boleh nak fokus minggu ni. Tapi sebelum tu, selamat datang ke Borak Selebriti. Nama saya Dina Nazir. Dan juga saya Falik. Aku tak boleh fokus, Falik. Kenapa? Aku nervous. Nervous sebab apa? Sebab pertama kali bertemu. Okey, lepas tu? Vokalis kumpulan ni memang idola saya. Okey. Memang saya minat daripada dulu lagi. Okey. Saya daripada walaupun band ni ditubuhkan pada tahun 1996, tapi saya minat sejak tahun 2001, 2002. Masa saya sekolah lagi tau. Oh, lambat juga lah minat band ni Kenapa? Sebelum tak sedap lagu dia. Gurau walahai. Sakitnya hati weh. Ada ke nak saja nak tanyalah macam jelah kita tahu band ni menggunakan vokalis ni wanita. Betul. Yang bandmate yang lain you macam ada yang minat ke? Ada. Saya baru dapat tahu seorang tu single. Cantik. Mungkin ni jodohnya. Antara Anyer dan Jakarta kita orang lain itu. Awak. Kita terus kenalkan lah. Kita ada coklat. Hello. Hello guys, how are you guys? Hello. Good. How's Thank you. cakap orang putih. Tak banyak kot. Macam mana keadaannya di Malaysia setakat ni? Okey semuanya? Sangat okey. Hujan Panas je dan panas. Oh yalah itu biasalah. Kenapa di Indonesia salji mah? Sama sih. Sama panas kan. juga. Hujan panas biasalah. Dah berapa hari di Malaysia? Ini hari keempat atau lima ya? Kita dari hari Ahad Dari ya. Ahad. Dah hampir seminggu juga. Lima. Yalah. Dah makan nasi lemak, roti canai sudah. semua dah lah. Sudah nasi kandar, nasi lemak, Banana leaf. banana leaf rice. Daun pisang, nasi daun pisang. Ya. Apa balik semua dah kami dah coba. Benda ni tak boleh discuss sekarang. Aku lapar. Tak maaf ni food hunter. Tante. Okey, tapi sebelum tu mungkin ada yang keliru ke, yang mungkin tak mengenali coklat lagi. Dia ni siapa? Dia ni yang mana pula? Okey, Dia ni yang mana? okey. Kita kenalkan dulu lah. Customary, of course. Yes. Ya, okey. Saya Ervin, drummer. Saya Ernest, gitaris. Okey. Saya Roni, bass player. Alright. Saya Edwin, gitaris. Okey. Dan saya Kikan, vokalis. Yeah. Yes. Itu dia. Jadi sekali lagi band ni ditubuhkan pada 1996. Betul. Tapi album pertama baru keluar 2000. Tahun 2000, betul. Kenapa 4 tahun nak tunggu album pertama tu? Ya, karena sebetulnya di tahun 98 kami tergabung di satu album compilation, ya, itu namanya Indie 10. Jadi Coklat hanya ada satu lagu di album itu bersama dengan 9 band yang lain, but it all started Itu sama from dengan- there lah. Kalau mungkin pasti publik Malaysia juga tahu ya kompilasi itu ada padi. Ya, itu Ada padi, itu. ada coklat, Ada di coklat. satu album yang sama. After that baru kita dapat kontrak untuk mengerjakan album sendiri. Itulah kenapa baru tahun 2000. Jadi daripada kompilasi album tu baru dapat kontrak Ya. dengan syarikat rakaman. Ya, Wow. betul. Begitu Macam mana dia form? Itulah. Tapi bagaimana coklat ni? Kita tahu kalau macam laki-laki ni mungkin adik-beradik ada kan? Edwin dan juga Ernest, adik-beradik. Yang lain semua macam mana berjumpa? Macam mana boleh kita digabungkan tu menjadi coklat? Oke, sebetulnya kalau dari 5 orang yang ada di sini sekarang, ini sudah formasi kesekian lah begitu ya. Tapi yang benar-benar original dari Day One Coklat itu saya dan Roni. Oke. Edwin sudah menggantikan orang lain, Ervin menggantikan orang lain, Ernest pun sudah menggantikan orang lain. Dan dulu saya dan Roni ini satu university di Bandung. Itulah that's how we met. Dan dari situ awalnya sebetulnya Coklat di form itu atau ditubuhkan itu hanya untuk band just playing games ya, cuma suka-suka aja. Dan kami Kikan sebetulnya senior saya. Oh, no, gila. tahun di No. Oh, dia nak tekankan No way. Kikan senior. No way. Maksudnya Kikan lagi berusia dari kamu lah. Begitu. Tekankan lagi sekali dia sini. Ya maksudnya begitu. Dia tak sedar tau dekat sini dah ada ubah-ubah. Ini style. Style, talent trend. Ini Hollywood sana style ni Oh semua ya ni. ke? Kenapa awak tak buat? Saya tiada. Baby face. Oh jadi kiranya Kikan bermula di situ bersama dengan Roni. Dan Jumpa di kampus. Kemudian sebetulnya awal kami tuh hanya membawakan lagu-lagu cover karena di zaman itu lagi sedang yang happening itu adalah vokalis female vokalis yang dari luar seperti Alanis Morissette, Lisa Loeb and so on. Awalnya kami hanya membawakan lagu orang, mengcover lagu orang sampai akhirnya suatu hari sebelum
album kompilasi itu Ya. kami berpikir untuk bosen bawain lagu orang terus. Ayo let's start, inilah kita buat lagu kita sendiri gitu. Kemudian baru kita masuk album kompilasi itu. Okay. Wow. Ingat tak tajuk lagu dalam album kompilasi Of tu? course, Bunga Tidur. Bunga tidur. Ya, itu nak bunga ke judulnya. nak tidur? Sleeping flower. Sleeping Kalau Flower. bunga tidur tuh kalau di Indonesia tuh artinya mimpi. Mimpi, dream. Iya, Sleeping Flower iya, is bunga dream. tidur tuh artinya mimpi kalau di Indonesia. Okey. Jadi kalau sekarang ni aku nak cerita, malam tadi I bunga tidur. Tapi Betul bunga kayak tidurnya yang baik-baik ya. Bukan Yang macam baik-baik aja, yang baik-baik aja. Yang baik-baik ya. Yang baik-baik Nggak, aja. ngomongnya bukan macam tuh. Oh, bukan? Kayak misalkan tadi malam kamu jadi bunga tidurku gitu. Ya. Kejap yang single orang sebelah dia tahu. Aku nak cari macam mana ni. Jangan digombal. Jangan digombal dia cepat cair. Masalah betul. Jaga-jaga kamu ya. Aku enggak balik Indonesia nanti. Galah gurang. Tapi Kika selepas itu bertemu dengan mereka yang lain. Ya. Selepas itu macam mana? Adakah Pasal dia ubah-ubah yes, kan. daripada band yang lain juga ke? Oke, jadi setelah saya dan Roni, kemudian Sebelum yang kompilasi ya. nextnya itu masuk itu Ervin. adalah Ervin. Ervin menggantikan drummer yang lama, karena Ervin ini satu kampus juga dengan kami gitu, dengan saya dan Roni. Junior. Okey, lagi muda. Okay. I'm the youngest here lah. Come on, stop it guys. Stop it, Itu guys. persis sebelum kompilasi ya, Kik ya? Ya, persis sebelum kompilasi, Ervin menggantikan drummer kami yang lama. Kemudian Ervin inilah yang membawa Edwin dan Ernest Oke. masuk ke dalam Coklat karena mereka bertiga Teman dari ini kecil. teman kecil di Kalimantan. Borneo. Di Borneo. Dapat Kecil betul. Kecil betul. Teman Ya. kecil. Kecil sih. Kecil badannya kecil. Tapi ketika itu Ernest dan juga Edwin enggak ada kiranya band lain, enggak main. Ada, tapi memang pada saat itu persis setelah kompilasi, persis sebelum Coklat mau bikin full album pertama, itu saya bergabung. Saya diajak bergabung melalui Ervin, akhirnya saya bergabung dan tahun 1999 itu kami mulai 98 akhir sih, saya ingatnya 98 akhir sampai 99 itu disitulah mulai pengerjaan lagu-lagu Coklat untuk album pertama. Okey. Dan terus berjalan terus kita pernah berempat doang ya tahun Oh iya, ya. Sebelum Ernest jadi official member, kami sempat jalan hanya berempat. Itu Dua setelah album. album kedua ya, Ya, setelah setelah. album Rasa Baru, albumnya Karma itu. Baru album ketiga Ernest bergabung. Oh, sudah top baru dia bergabung ya. Ya. Okey. Rezekinya lancar. Lancar. Maafkan kawan saya. Muzik dia kadang-kadang tak Tadi benar dijaga. kalau I like saya it. pun. Yeah. Kita Yoi. kena bijak. Kalau kata orang Medan tembak langsung. Gitu. Buat apa susah-susah? Sudah ada platformnya. Tak payah nak fikir. Apa? Jadi Dina pasti informasi ni dah dikongsikan, tapi mungkin ramai yang tak tahu macam mana Coklat dapat nama Coklat tu. Kikan suka makan coklat ke? Kikan juga makan coklat ataupun itu cara awak nak pujuk. Jadi dulu Coklat itu awalnya namanya berubah-ubah ya. Oh. Sempat Kikan and the Shalala, Kikan and the Party Boys, Ush. Kikan and the Kodok gitu. Dok. Kodok itu Kodok. kata Yalah frog. Ya. Ya pokoknya namanya itu belum ada yang tetap. Okey. Hingga akhirnya waktu itu mau Mulai rekaman mengerjakan demo di demo. studio, gitaris yang lama Robert itu pas ditanya sama si penjaga studio, Ini bandnya namanya apa? nama bandnya apa? Ya. Bingung kan? Nggak Dan pede malu, gitu loh. malu juga Tidak- mau bilang Kikan and the Party Boys. Malu kan? Akhirnya Robert lah sebetulnya yang mencetuskan Coklat aja namanya, Coklat gitu. Kenapa Coklat? Kenapa? Karena coklat itu adalah makanan yang disukai sama orang tua, anak kecil, laki, perempuan. So semua kita generasi. berharap Musik musik kita pun bisa bisa disukai seperti itu. seperti Okey. makanan coklat itu. Ya. Okey, lagu pertama yang sampai di Malaysia ialah lagu Karma. Ya. Yang pertama sekali sampai di Malaysia. Betul. Macam mana berita itu diterima oleh Coklat bila kata lagu ni meletup di Malaysia ni? Viral di Malaysia. Ya, Viral. Viral. itu juga
terjadi di Indonesia ya. Album pertama Coklat itu hit singlenya Pergi memang tidak terlalu booming, even di Indonesia juga gitu. Okay. Nah, ketika album kedua rilis lagu pertama Karma itu memang di Indonesia itu memang dari hari per hari, minggu per minggu itu mulailah dia ramai di radio, ramai di pengamen-pengamen, Basker. itu nyanyi di di traffic light, di tempat makan segala macam, terus semakin membuat lagu Karma itu makin populer. Dan seperti biasa kalau lagu itu sudah populer sama label biasanya tuh dibawa ke Malaysia salah satunya. Dan memang kita juga mendengar kabar kalau lagu itu memang booming di Kuala Lumpur, dan bahkan Coklat berpromo juga pada saat album itu rilis, dan kita juga sempat ke anugerah industri musik Malaysia juga karena lagu tersebut. AIM. Dan memang sangat terbukti lagu itu banyak disukai di sini, bahkan umurnya sudah berapa tahun nih sampai sekarang ya. Kami setiap kami nyanyikan lagu Karma itu, entah itu di radio atau di mana promo, itu responnya sangat positif. Jadi ya kami sangat bersyukur sekali lah lagu itu bisa menjadi pembuka pintu Coklat untuk ada di Malaysia. Dan first concert Coklat dekat Malaysia tahun 2004 tak salah Dina, dekat Mongkiara Equestrian saya pergi. Okay. I was Dina there. betul-betul minat sama Coklat tau. I pergi. Thank you. 20 years ago, right? Betul-betul 20 tahun yang dulu. Masa tu saya tengah bertanding Malaysian Idol. Cabut, lari. Nampak? Lari. Dia minat. Apa usia itu? Saya masa 19 tahun. Jadi Sekarang saya lari baru 20. daripada hotel nak pergi tengok konsert. Ayolah. Apa? Tak, dia tanya masa you lari pergi konsert tu apa umur 19. Sekarang baru 20. 20. Betul. Tapi 20 tahun yang lepas 20. Tak payahlah, habis kat situ je lah. Jadi kira-kiranya sudah 39. Kau ni dah cukup lah habis kat situ. Bencilah. Jadi itu adalah pertama kali konsert Coklat di Malaysia. Wow, memang ramai sangat masa tu. Ada apa-apa yang you miss tak? Sebab konsert you tak lama lagi ni. Di Malaysia. Memang dari mulai kita merilis Karma sampai terakhir kita manggung itu tahun 2009 ya Kikan ya. Di Malaysia itu tahun 2009. Itu kita sempat mungkin perform di Malaysia itu sebanyak 3 kali sih, di AIM, terus di 4 kali lah ya, di acara Malam Indonesia, terus konser di Bukit Kiara, terus di Akademi Fantasi. Akademi Fantasia. Betul. Itu, nah kami tuh benar-benar sangat mencintai Kuala Lumpur, sangat mencintai Malaysia gitu. Berbagai hal lah, karena memang responnya orang Malaysia juga terhadap Coklat alhamdulillah baik. Kami suka makanannya, kami suka media-medianya juga yang benar-benar sangat mendukung, mensupport Coklat. Kami juga suka wanita-wanitanya ramah. Baik hati. Baik hati Dina. Baik, betul. Baik hati. Baik sangat. Ya kan, terus baik, lawa. banyak teman kami sih, jadi memang penuh kesan lah. Awet cun. Yang belakang awet Kat belakang awet cun. Orang tak dengarkan sebab tak ada mikrofon. Awet cun. Dia daripada cakap awet tu. Itulah Azal. Jadi memang pokoknya selalu menanti-nantikan lah setiap ada kesempatan untuk ke Malaysia. Dan di Indonesia juga karir kami juga Coklat alhamdulillah berjalan baik ya. Terus sampai peak performance-nya itu di mana 2010 Kikan sempat keluar. Jadi perjalanan album pertama sampai Kikan keluar 2010 itu disitulah bisa dibilang itu first session ya Kika. First chapter. First chapter of Coklat. Kenapa Kikan ketika itu kamu keluar? Gaduh dengan siapa? Bagi tahu je lah. Gaduh yang mana? Yang mana satu kasih janganlah pusing. nanti ini bubar lagi. Boleh buka-bukaan ya? Nak tanya soalan ni lepas konsert boleh tak? Boleh buka-bukaan ya? Bila saya sudah begini maksudnya sudah mau
menggosip. Aku nervous. Kenapa Kikan ketika itu? Ernest membuka-bukaan katanya. Kita buka saja semua ya. Kita buka saja nih. Tapi bentar kita berantem lagi. Nanti kita berantem lagi loh. Enggak lah. No. Sudah matang lah sekarang. Sudah matang. Betul. Lanjut. Lanjut Kikan. Kalau ditanya dengan berantem dengan siapa, jujur kami berlima ini we fight each other, badly. Karena memang main band itu seperti menikah ya. Ini 5 orang menikah, kemudian dengan ego masing-masing, dengan vision berbeda-beda, kemauan yang berbeda-beda gitu. Tapi memang pada Tambahin saat lagi satu itu lagi, ya, kenakalan yang berbeda-beda. kenakalan yang berbeda-beda. Oke. Level kenakalan yang berbeda-beda pula. Ada yang nakal, Nakal sangat. nakal Dia yang ngomong sangat. tuh. Dia yang sebut tadi nakal kan. Ini podcast sampai Indonesia loh, hati-hati ya. Hati-hati ya. Ya. Bunda. Bunda nakal nih. Oke. Boleh, So banyak. kalau boleh dilanjutkan, jadi memang pada waktu itu di tahun sebenarnya kan album Karma itu dirilis tahun 2002. Dari 2002 sejak Karma booming sampai 2010 itu selama 8 tahun itu kondisinya memang naik turun. Saya pribadi ya, dalam arti saya kemudian adalah menjadi orang yang pertama kali menikah di antara kami berlima. Saya of course satu-satunya yang kemudian hamil dan punya anak gitu. Sementara Coklat itu jadwalnya sangat penuh. Kita touring terus, kemudian Rilis single, harus mengerjakan album karena ada pressure dari label juga tentunya ya. Ayo ini momentum, you have to keep it gitu kan. So it's very very stressful for me personally, dan apalagi karena baru punya anak. So juggling antara dua ini lama-lama terasa sangat berat, dan I believe waktu itu pun sebetulnya saya tuh baby blues, ada sedikit depression maybe ya, I don't know, yang tidak di-cured gitu dengan baik. So akhirnya saya selalu merasa harus spend time sama Coklat ini jadi sesuatu yang stressful, karena merasa bersalah sama anak, ditinggal di rumah, you know, dan sudah beberapa kali mencoba bernegosiasi dengan teman-teman Coklat maupun dari pihak manajemen, tapi memang tidak pernah ketemu halfway lah gitu, susah untuk ketemu di tengah. So akhirnya di tahun 2010 itu dengan berat hati saya sampaikan ke teman-teman saya ini, really sorry but I can't do this anymore gitu. Dan tentu saja untuk bisa sampai ke keputusan itu saya sudah pikirkan matang-matang. Saya juga tahu semua konsekuensinya. Artinya saya bukan hanya mengecewakan all my brothers ini ya, berempat ini di sini, tapi saya juga pasti mengecewakan tim kru kami, manajemen, fans club, dan masih banyak lagi orang-orang yang peduli dengan Coklat gitu. Dan saya pun paham ketika akhirnya saya mengambil keputusan itu dan menyampaikan itu, teman-teman akhirnya let go of me gitu ya, ya sudah deh, memang sepertinya Kikan udah nggak bisa ditahan lagi. Itu pun pasti penuh dengan kecewa gitu ya, teman-teman pasti penuh kecewa karena kami ini, hubungan kami berlima itu sangat dekat. Kami tuh bukan hanya teman bermain musik, bukan hanya teman kerja, bukan hanya ketemu di panggung atau di tempat di studio latihan. Memang kami ini dekat sekali, udah seperti saudara gitu. Jadi untuk kemudian saya pergi meninggalkan mereka, tentu saja itu sesuatu yang berat untuk teman-teman saya ini. So setelah itu memang hubungan kami buruk sekali. Memang blog di media sosial, di WhatsApp dan sebagainya lah. Jahat dong. Ajak gaduh. Salah dia ni. Memang itu gaduh kan, biasalah. Apalagi memang pada saat itu kan bisa dibilang, dan memang waktu Kikan itu meninggalkan Coklat itu memang kami juga sudah berkeluarga gitu. Ada juga kewajiban-kewajiban sebagai orang tua. Bukan hanya itu, kewajiban karir kami juga gitu. Karena Coklat benar-benar saat itu Kikan keluar itu bukan dalam posisi yang buruk gitu loh. Kami berada dalam posisi yang top tinggi. atas, dalam Tengah peak. jam-jam tour yang tinggi segala macam gitu loh. Tapi memang
kami memang sudah tidak bisa lagi menahan Kikan dan akhirnya kami mengizinkan Kikan untuk tidak bersama Coklat lagi. Dan memang pada saat itu kami bersepakat semua kalau Coklat harus jalan dan akhirnya kami mengaudisi vokal dan ya terus berjalan gitu. Yang mana yang tadinya kami ini adalah seperti saudara, seperti keluarga, seiring perjalanan Coklat dengan vokalis pertama kami Sarah Haju waktu itu, dia salah satu mantan finalis Idol Indonesia juga. Jadi 12 tahun itu Coklat berjalan dengan 4 vokalis. Ada Sarah Haju, Jacqueline Rossi, ada Ayu, vokalis Garasi, dan Astrid, penyanyi solo. Nah, dalam perjalanan kami itu memang tentunya nggak mudah ya buat Coklat. Jadi Coklat itu saya, Roni, dan Ernest. Sementara di perjalanan Ervin bimbang. Ervin itu ragu, dia bingung antara untuk melanjutkan Coklat tanpa Kikan atau seperti apa, dia bingung. Dalam kondisi seperti itu akhirnya setelah Kikan mengundurkan diri, akhirnya kami minta kepada Ervin untuk, Vin, sebaiknya kamu mengundurkan diri deh, karena kamu terlihat tidak fokus, justru malah makin memberatkan. Dalam titik tersebut siapa yang nyangka sih, maksudnya Coklat benar-benar berada dalam kondisi pecah belah. Bubar yang bukan bubar, pecah belah yang tadi yang hubungan kami baik gitu. Mungkin orang enggak, kami pun tidak menyangka kalau memang Coklat harus mengalami hal tersebut gitu loh. Nah, seiring perjalanan memang seperti apa ya, ada nggak mudah buat Coklat karena semua orang minta Kikan harus kembali dong, ini Coklat nggak sama Kikan, mending bubar aja gitu loh. Dan pada saat itu Kikan belum kembali ke musik ya, dia belum melakukan solo, dia masih out of music, dan belum lagi media-media yang kadang-kadang juga memprovokasi gitu kan. Yalah macam dia. Nah, terutama di sosial media mungkin Ernest bisa cerita kali ya, karena Ernest yang udah gitu kami masih muda saat itu. Apapun hal buruk terhadap kami layanin. Yang menurut saya bodoh juga sih. Iya, tapi masih muda kan. Betul lah. Ernest mungkin cerita deh gitu. Jadi memang pada saat itu saya yang handle semua sosial media Coklat. Saya pegang, dan ya itu masih ramai Twitter. Itu fans tuh benar-benar kecewa. Ya kalau fans sudah pastilah mereka. Karena pada saat itu kita tidak mengumumkan Kikan keluar. Kita hanya merilis single baru dengan vokalis baru. Jadi tidak pernah ada statement bahwa Kikan keluar dari Coklat. Tak ada closure. Tak ada. Akhirnya saya harus menjawab semua, sampai yang memang yang menyakitkan tuh adalah beberapa rekan musisi juga di Indonesia yang benar-benar harus tweet dan mention bilang, ini mah Coklat mah hancur, bakal tenggelam lah. Magicnya udah hilang, karirnya bakal hancur. Maksud saya, how could you say that gitu kan? Kita sesama musisi kalau mau memang datanglah ngobrol, jangan di sosial media seperti itu gitu. Iya, dan akhirnya kami harus berdebat dan ya istilahnya berantem dengan siapapun yang teman-teman musisi segala macam, kami ladenin one by one. Benar-benar kami ladenin. Ya istilahnya sampai harus ada perkataan, kami pun sedih, kami nggak mau Kikan keluar, bukannya kami dorong Kikan untuk pergi, tapi memang ya inilah kenyataan dan kami harus tetap jalan karena masih banyak jadwal tour yang harus diselesaikan. Ya, mau cari uang. Ya, kontrak rekaman yang masih harus diselesaikan. Jadi memang semua tuh serba tidak mengenakan lah. Bagi kami pada saat itu juga sudah menjadi ayah masing-masing dari kami kan. Jadi memang itu adalah fase yang cukup bisa dibilang one of the lowest point in our career lah. Kikan pergi tuh benar-benar memberikan luka yang lumayan lama. Sampai akhirnya mungkin orang juga hal-hal tersebut lah yang akhirnya membuat semacam Coklat jadi gini karena Kikan keluar. Akhirnya kami pun juga benci banget gitu sama Kikan. Everything about Kikan tuh selalu berusaha kami hindari gitu loh. Apalagi ketika Kikan back to music as a solo. Udah gitu drummernya Ervin pula. Alamak. Bener-bener kayak lagi panas bener-bener kayak Kikan solo dan Coklat tuh bener-bener kayak versus banget di Indonesia. Bener-bener head to head banget gitu loh. Dan bisa bayangin gak rasanya kan itu
Tapi kita bersyukur kita nggak pernah berada dalam satu panggung atau satu event yang sama, dan kita tidak pernah bertemu di bandara. Dan benar-benar itu kondisi kayak gitu berjalan 12 tahun, dan bahkan mungkin Kikan bisa cerita, Kikan juga sampai tidak suka ketika orang memanggil dia Kikan Coklat. Oh, kenapa? Betul-betul benci Memang masa tak tu nak. Kikan Yang mana satu kamu paling benci, tunjuk. Ya, Gaduh lagi. Kamu bikin berentang Enggak dah. lah. Iya ya. Enggak lah. Tapi kenapa Ini Kikan? saya mulai emosi nih. Masih ada masa untuk bersembang. Saya mulai emosi nih. Enggak lah. Kira Ini ceritanya baru sampai sini loh. ini baru 30% nih. sudah emosi ya 30%. Aduh. Iya, kalau ditanya kenapa, sama seperti tadi barusan yang Edwin sampaikan ya. Anak-anak yang lain ini yang saya tinggalkan pun pasti jadi benci sama saya karena beratnya bagaimana mereka harus struggle tanpa saya. Yeah. Dan pasti otomatis akan jadi berpikir, ini semua gara-gara Kikan keluar nih, ini semua gara-gara Kikan meninggalkan kita gitu ya. Begitupun di saya gitu, karena sesungguhnya tidak semudah itu saya merintis perjalanan karir solo saya gitu, karena ya mungkin saya nggak tahu di Malaysia, tapi kalau di Indonesia format band itu memang punya power tersendiri gitu. Jadi saat saya keluar dari Coklat dan memulai sebagai penyanyi solo, saya tetap juga kehilangan kehilangan power itu gitu, bahwa saya bukan di band lagi, saya menjadi penyanyi solo gitu. Kemudian kenapa saya sampai benci banget kalau orang tanya atau memanggil saya Kikan Coklat, dan even di beberapa panggung yang saya main itu pun kadang host atau pengacara intro, itu kita Kikan Coklat, saya bisa kayak saya nggak jadi, saya nggak mau naik, saya nggak mau masuk stage gitu. Itu manajer saya Uzir itu juga pasti langsung cari IO-nya dan kenapa namanya Kikan Coklat itu dia, karena waktu itu saya menjadi penyanyi solo itu dengan nama Kikan Namara, nama saya sebenarnya. sendiri, nama sebenarnya. Dan dari situ saya selalu, setiap misalnya saya pergi ya ke bandara, misalnya ke airport atau pergi kemana, Kikan Coklat, Kikan Coklat, itu ya saya bisa berhenti dan saya bilang ke orangnya, sorry saya bukan Kikan Coklat, saya Kikan Namara, karena saya sudah tidak mau lagi dihubungkan. Iya, itu gue ladenin loh Kak, pas awal-awal beberapa tahun pertama tuh, sampai akhirnya capek sendiri, akhirnya capek sendiri, letih sendiri, dan berpikir bahwa akhirnya datanglah kesadaran agak sedikit mulai dewasa gitu ya, baru matang. berpikir yang kan saya emang orang taunya saya dulu di Coklat. Untuk apa saya lawan terus gitu kan. Tapi even sudah punya kesadaran itu pun tetap tidak mau berkomunikasi dengan mereka, tetap ego dan mencoba sekali adakah untuk guilt? tidak Cik, aku macam terapis adakah ia guilt? Bisa jadi. Boleh jadi itu sebetulnya guilt ya, karena akan selalu ada momen-momen di mana misalnya buat example ya, misal begini, manajer saya itu sangat memperhatikan Coklat, of which saya sebenarnya udah selalu bilang I don't wanna know anything about them, tapi Uzir tuh akan selalu mencoba menginform saya dan Kik, tau nggak mereka baru lepas single, mereka baru rilis single. Bodoh amat saya bilang, I don't care gitu. Tapi terus, nah sebetulnya mungkin kenapa saya merespon dengan I don't care, because actually I do care. Ya, dan sebetulnya jadi ada perasaan oh they still can go on without me, kayak masih kayak gitu. Jadi Baru bilang sekarang. Tuh kan jadi berantem kita kan. iyalah. Mestilah sudah mula bercinta balik dong. Mesti benda yang baik. Belum lagi. sampai situ. Sempat sangat. Dan betul yang Dina bilang, I think the biggest part of how I react or how I respond itu adalah guilt. That guilt, karena itu nggak bisa hilang ya, bahwa perasaan saya tahu Serba saya salah menghancurkan tuh. mimpi kami bersama gitu. Saya tahu bahwa saya tidak bisa stick. I'm the one who yang bikin hancur lah gitu kan. Sementara dulu waktu masih muda-muda tuh awal-awal Coklat Karma booming itu, guys pokoknya kita nakal together. banget semua di belakang ini. Together forever, exactly. So ya itu guilt itu memang ternyata tidak bisa hilang gitu, dan selalu
dia akan Ada muncul. pop up ya Muncul. Macam bila dekat Instagram tu tengok gambar X. Oh sakitnya. True. Oh sakitnya. True. Sakitnya. Oh dah ada teman baru. Kenapa? Oh, jadi masih stalker your ex. Alamak. Kantoi di sini. Tak move on. Tapi okay, sejujurnya Cerita bukan pasal aku. Okay. Balik. Sejujurnya kenapa dalam tempoh Kikan tu tidak bersama dengan Coklat tapi masih lagi memilih vokalis wanita? Enggak dicubain vokalis lelaki ke? Pernah sih, sempat pernah okay. mencoba untuk ada sampai dibikinin event waktu itu dengan ada program khusus kita mencari vokalis yang bisa duet. Ada beberapa memang waktu itu yang menang cowok tapi memang kan soulnya dari lirik-lirik lagu Coklat kan memang tentang girl power kan. Jadi memang itunya yang dari sisi itu yang mungkin kalau cowok menyanyikan tuh tidak terlalu dapat. Tidak dapat lah feel-nya. Karena kan biasanya cowok yang kurang ajar kan. Memang betul. Biasanya. Memang Biasanya. betul. Enggak semua biasanya. Biasanya iya Bin. Kena cover. Cowokmu kurang ajar gak? Kena cover sampai Indonesia ini podcast nanti. Cowokmu kurang ajar gak? Tapi betul lah sebab kebanyakan lagu yang ditulis adalah Kikan tulis. Dialah interpretasinya daripada Kikan. Ya, lirik-lirik tu daripada album awal tu Kikan yang tulis. Jadi memang lagu power kan. Pernah ke Kikan macam merasakan yalah sudah bertukar vokalisnya 4 kali 5 kali. Pernah ke macam tak best, aku lagi best. Aku nak best lah dengan kau ni. Pernah rasa itu. Minta maaf ya, permisi. Apa tapi malah seru kita bahas itu. Very good question. Saya mau cerita satu ya. Jadi setelah saya tidak di Coklat tahun 2010, year later tahun 2011 itu saya sempat datang ke satu festival, salah satu the biggest music festival yang ada di Jakarta, Rock Music Festival, dan saya tahu Coklat akan perform di situ. So saya datang pack semua penuh. Ngaku dong. Puji dikit lah. Belum sampai situ. Sabar. Berantakan lagi nih Kang. Jadi kalian tuh membuka rasa dan kayak kepala tuh kayak kembali ke tahun itu tau gak? Betul. Kita ini kayak lagi flashback gitu dengan kenangan buruk. Okay. So saya datang ke festival itu bersama dengan Uzir, suami / manajer saya. Kemudian kami udah nonton band ini. Terus Uzir bilang kan, kamu tahu kan Coklat main? Iya tahu. Mau nonton? Enggak. Awalnya saya bilang no. Saya bilang no gitu. Tapi terus saya berubah pikiran. Saya pikir oke. Ada juga perasaan saya pengen lihat mereka tanpa saya. Emang masih bagus, emang oke. Itu ya, ada perasaan gitu. Masuklah ke dalam dome ini, Coklat perform di dalam satu dome yang besar. Dan pack. It was pack, Orang semua susah bernafas. Wah, dia nak menggambarkan Coklat itu betul top ya. Benar-benar semua orang datang. Oke. So jujur waktu masih menunggu mereka belum perform ya, saya masih nunggu bersama dengan orang-orang lain gitu kan, dan to be real honest, memang saya mencoba untuk hiding from anyone gitu supaya nggak ada yang tahu gitu kalau saya ada di situ kan. Terus saya tungguin aja kan, bagus nggak, it's gonna be good gitu kan. Sampai mulailah Coklat mulai lagu 1 saya masih diam, lagu 2 mulai kesel, mulai marah. Di lagu ketiga itu saya marah banget sampai nangis, dan sebetulnya perasaan yang pertama muncul di diri saya itu adalah that is not the way you sing that song, you know. It's my song and you don't sing it the right way gitu. Dan awalnya begitu, untuk kemudian lama-lama perasaan itu menjadi what the hell am I doing here? Like ini tuh dulu teman-teman saya yang dekat sekali sama saya, dan sekarang saya nonton mereka di situ dengan perasaan hancur lebur, mixed feeling lah. Guilt itu masih ada, perasaan benci itu semakin besar, dan yang paling besar rasanya itu adalah this is just not right lah, nggak begini harusnya gitu ya, rasanya begitu. Dan saya bilang sama Uzir, saya mau pulang, saya bilang let's go, saya bilang gitu kan. Terus dia lihat saya, terus dia juga yang
Why you cry? No. Dan meanwhile saya sedang berhadapan dengan berbagai layer of emotions Emosi ni, itu. Kak Kikan foto. Orang-orang di sekitar mulai menyadari kalau saya ada betul lah, saya foto. Saya foto dengan orang ini dengan air mata, dan from then on saya berjanji di dalam diri saya sendiri sampai mati, sampai kapanpun saya nggak akan pernah nonton mereka live lagi, saya nggak mau lihat performance mereka lagi, dan saya tidak mau tahu lagi apapun tentang coklat. It was 2011. Betul-betul nak merajuk habis. Yes. Cicip X Yes. habis. Pergi tengok X tu buat apa kan? Yeah. Ikut lagi kat Instagram tu buat apa? Adakah kiranya suami merangkap manajernya Kikan adalah orang yang penting untuk menyatukan coklat ni bersama coklat ni? Selepas 12 Betul tahun. sekali. Oh ya. Betul sekali. Yang serunya nih ya, Kikan di saat dia dekat dengan Uzir, kami tahu. Jadi yang bagaimana ya, 12 tahun itu Ya, jadi apa yang dilakukan Kikan itu kami tahu, apa yang kami lakukan itu Kikan tahu, walaupun kami sudah berusaha menjauhi. Dan tambahin sedikit ini. Jadi suami dan slash manajer Kikan ini adalah our best friend. yes. Jadi kami setiap kalau coklat datang ke Kuala Lumpur, the first thing I did adalah text him, where are you? Let's go party. Ya, suaminya orang Malaysia. Dan zaman itu Uzir ini tidak dekat sama Kikan. Iya. Mereka nggak ngobrol, tidak bicara, tidak saling bersapa. Benar-benar Uzir itu adalah teman saya dan Ernest gitu. Bagaimana kenalnya? Di waktu itu di MTV Asia Awards. MTV Asia Awards di Singapura gitu. 2002 ya. 2002. Nah, 2003. 2003. Nah, tiba-tiba Uzir dekat dengan Kikan, kan ada rasa, Kau nak try lu teman gue, terus lu Itu dekat dia. sama Kikan. Kalau aku santai. Ya maksudnya Aku santai. ada banyak hal-hal yang apapun yang terjadi dengan Kikan, walaupun saya berusaha untuk tidak mau tahu, nyampe aja dan itu bikin kesel. Bikin marah. Iya bikin marah lah. Ya. 12 years. Ya. Dalam 12 tahun itu 6 tahun pertama kami benar-benar tidak ada komunikasi. 6 tahun berikutnya sudah mulai. Tapi itu juga sekedar basa-basi. Courtesy. Ucapan selamat hari raya Hari Idul Raya. Adha, Oke. Idul Fitri, kayak Fitrinya nggak ada doang. kok Idul Adha mau dekat mau kurban soalnya. Dia surface je lah. Macam touch base je. Ya pokoknya 12 tahun itu seperti itu sampai akhirnya mungkin kami udah makin dewasa ya. Yang mana juga orang juga udah makin tahu kalau coklat itu tanpa Kikan. Orang juga udah tahu kalau Kikan itu solo. Jadi kalau provokasi atau apapun juga itu sudah kami telan dan udah kayaknya rasa benci itu sudah lewat. Sudah habis. Sudah habis. Dan pada saat itu juga selesai pandemi itu banyak banget musisi-musisi yang di Indonesia ya Affected. meninggal. Ya. Keluarga kami meninggal segala macam. Setelah itu juga muncul di diri saya itu seperti saya benar-benar rindu sama Ervin sama Kikan. Yang tadinya 12 tahun benci itu memang benci sama cinta itu sama sayang itu tipis ya. Ya. Tipis gitu ya. Paham, ngerti. Akhirnya Ngerti banget ya. Ngerti. Pernah merasai. Teruskan. Isteri tengok tau. Saya benar-benar muncul aja gitu kalau umpamanya rindu dengan Kikan, dengan Ervin, rindu dengan coklat formasi OG ini gitu. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk bicara ke Uzir. Yang mana akhirnya juga rasa pertemanan saya dengan Uzir juga tiba-tiba muncul. Akhirnya saya ngomong ke Uzir by telepon waktu itu. Saya akan menyesal kalau saya nggak ngomong ini dalam
sisa hidup saya gitu loh. Saya rindu banget sama Ervin sama Kikan. Mungkin nggak ya kalau saya mau ngajak kalau mereka itu pulang ke Coklat gitu. Saya lega bisa ngomong seperti ini. Apapun yang mau dijawab oleh Kikan, dia mau atau dia tidak mau, itu terserah. Yang penting saya niat ngutarain ini memang benar-benar karena kerinduan saya sama Ervin sama Kikan. Saya benar-benar ngomong seperti itu dan saya serahkan sepenuhnya sama Uzir sama Kikan. Akhirnya Uzir ngomong ke Kikan, which yang mana setiap gua berkomunikasi sama Uzir itu Kikan nggak pernah tahu. Karena gua juga entah kenapa merasa kayaknya nggak mungkin dan nggak berani untuk langsung ngomong ke Kikan. Nah selanjutnya teruskan Kik. Iya, jadi memang Uzir tuh ya sebagai orang yang paling dekat dengan saya ya, dia paham betul betapa sensitifnya urusan coklat ini untuk saya gitu. Jadi dia juga sangat hati-hati, termasuk waktu dia mulai berkomunikasi dengan Edwin dan akhirnya ketahuan sama saya. Itu Kantoy. saya marah. Kantoy kat telefon ke macam mana Ini boleh cuba ni. Saya marah itu seperti macam Uzir ketahuan sama perempuan gitu, Curang. macam ada tapi dengan affair laki. gitu. Padahal ngobrolnya bicaranya sama Edwin dan saya langsung bilang, oh jadi ternyata selama ini di belakang saya tuh kamu komunikasi dengan Edwin. Nakal tau. Terus Komunikasi dengan coklat. dengan coklat. Terus Uzir masih mencoba white lies ya, berbohong sedikit gitu. Dia bilang no ini membicarakan gitar, membicarakan equipment katanya. Cover line. Ya right ya kan. Oke gitu kan. Tapi akhirnya setelah saya desak terus, akhirnya Uzir bilang ya dengar dulu baik-baik, kita bicarakan ini baik-baik. Saya langsung no. Straightforward, Straight away, no. yes, no. Tunggu dulu Kik, no. Oke. Hari 1, hari kedua coba lagi Kik. Masih berani dia ya. Masih berani, betul. Kalau istri aku bilang begitu, No sekali dah Oke. tak ada masalah. Oke. Oke, peace. Oke sayang. Oh tapi hari Jadi kedua jantan di luaran ya. Di rumah tidak bisa di rumah. Oke, hari kedua masih lagi no. Masih lagi no. Hari ketiga, hari keempat terus saya sampai akhirnya Uzir bilang, oke. Mungkin ada baiknya kamu bicara directly dengan Edwin. Sebenarnya saya keberatan waktu itu. Apa sih mau bicarain apa lagi sih? Kita semua udah finish, udah selesai gitu kan. Tapi akhirnya saya menyetujui lah. Akhirnya saya bilang oke. Dan di situ Edwin menyampaikan sebuah kalimat yang merubah segalanya. Saya tanya sama Edwin, why can you give me one good reason gitu kenapa saya harus mau reunite? Dan jawaban Edwin adalah ya Kik, selagi kita berlima semua masih ada. Karena selama pandemi Covid kemarin kita banyak kehilangan teman-teman, banyak musisi-musisi berpulang, dan kalau bukan sekarang saya takut kita nggak punya kesempatan lagi untuk bersama-sama lagi reunion. Dan ya ini masih ada rezeki umur, selagi masih ada rezeki umur. Dan kalimat itulah yang kemudian membuat saya terdiam, merenung, dan ya saya dalam hati I never thought about it, I never see it that way. Dan itu merubah banyak sekali hal, hati. sangat melembutkan hati saya. Walaupun akhirnya nextnya itu saya tahu saya punya sebuah tugas atau homework yang sangat besar, di mana saya harus membujuk Ervin untuk mau. Oke. Walaupun Kenapa kamu pula yang harus karena itu? Ervin ada di tim saya. Dan kasusnya tadi kan Ervin tuh kami keluarin. Beda ya, kalau saya kan keluar, saya resign. Kalau itu di kick out. Sedangkan dia buang. Yelah sebab Edwin geng Kikan. Jadi Kikan tak ada, dia orang buang lah. Dia buang. Minta bayarannya lain kali, mau kembali. Kan. So the deal was, waktu itu akhirnya dealnya adalah saya bilang sama Uzir,
saya tidak janji mau reunion ya. Saya tidak boleh janji mau langsung reunite. Mungkin yang harus kita lakukan adalah kita jamming dulu karena kita nggak tahu 12 tahun tuh waktu yang tidak sebentar. Nggak tahu apakah chemistry-nya masih ada kah, sparks-nya masih ada atau enggak gitu, nggak tahu. Akhirnya disepakati untuk jamming, itu pun sepakat jamming itu setelah saya berhasil melembutkan hati bapak drummer itu Bapak Haji kita satu karena ini. kalau saya stubborn more stubborn than me. Lagi degil. Oke, lagi degil. Lagi degil, Sangat. degil. Jadi memang ini satu kisah yang apa ya? Kalau buat saya this is a life changing experience gitu, dan akhirnya waktu bicara sama Ervin pun sama. Vin itu enggak. Wah, baru paham kenapa suami tu. Baru paham perasaan suami nak pujuk dia kan? Baru faham. Lama ke Evin sendiri mau ambil 4 masa hari juga? untuk cakap? Baik segitu juga ya. Kikan bujuk saya sekitar hampir 2 minggu lah. 2 minggu Tiap hari Lagi dia lama. tanya. Terus alasan-alasannya yang semuanya serba dibuat-buat gitu menurut Sinetron. Ya, dia. Jadi gini. Hold on, apa gimana? Bukan dibuat-buat. Bukan gini. Mana ada? Enggak. Dia berusaha untuk mencari kata-kata yang bagus supaya bisa meyakinkan saya. Iya. Nah, beda hari itu beda, Nas. Misalnya gini, hari ini nanti dikasih permen deh, misalnya. Besoknya hari ini roti lah gitu. Pokoknya setiap hari Sama. beda bahasa, beda kapan dan enggak. Jadi Not convinced. Enggak itu. Tapi terakhir mungkin ada masa di mana dia harus mengungkapkan bahwa ada satu tagline gitu yang ya itu tadi. Apa gimana Urusan. tagline-nya, coba jangan pura-pura lupa satu Nah, kalimat yang kemudian merubah cara Anda Sama berpikir. juga lah. Nangis, Adakah ah. kalimat yang sama? Dia Ya. orangnya Sentimental Saat itu sempat urusannya memang ini ini berarti kan antara hidup dan mati. Udah itu aja. Jadi emang ya sudah. Dia tak nak cakap. Ya. Dia sudah sedih, dia Jadi sudah sedih. intinya gini. Jadi pada intinya itu tadi. Kalau sudah tidak ada, kita nggak bisa balik lagi, dan saya harus membuktikan bahwa saya yang pun itu. tidak Bukan juga. Yang Itu hari yang kedua, hari yang ketiga pula. Gimana bilangnya? Yang mana? Ya ada setelah dia mengungkapkan bahwa ini kan awalnya dia mengungkapkan bahwa ini kan antara hidup Iya, dan mati. betul. Saya sempat bilang gitu, oh iya, jadi sekarang bawa hidup dan mati gitu. Saya sempat ngomong Marah gitu. lagi, Nah, apa urusannya hidup dan mati dengan ini gitu. Waktu itu ya. Tapi memang mungkin sebelum Ervin jawab, memang nggak mudah sih buat kami, nggak segampang itu. Kalau kami sekarang ini bisa ketawa-ketawa, Iya. bisa saling ejek, saling apa, tapi terus terang memang 12 tahun itu kalau Ervin, Kikan sama Ervin keras. Bahkan Sensitif. ketika saya ngobrol ke Kikan itu, ketika saya ngobrol sama Uzir, saya tuh belum ngomong ke Ernest sama Roni. Bener-bener kayak apa ya, gas aja gitu loh. Seperti berjudi lah. Iya maksudnya, dan khusus buat Ervin memang saya juga sedih sih. Maksudnya saya juga merasa ada rasa bersalah karena ketika akhirnya Ervin kami keluarin, terus Kikan juga keluar, Coklat jalan sendiri, dan semua itu merubah hidup kami masing-masing, merubah kehidupan Ervin, dan Ervin jadi duda. Sorry Vin. Ya maksudnya kehidupan dia, kehidupan rumah tangga dia, kehidupan dia, terus masing-masing dari kami juga mengalami kehidupan yang benar-benar nggak mudah gitu loh. Jadi ketika akhirnya Kikan itu Uzir, kami minta waktu ya untuk menjelaskan kepada Ervin itu, ya saya bilang maksudnya silakan Kik, yang jelas pokoknya harapan saya besar untuk kita bisa kembali lagi gitu loh. Tadi satu kalimat itu lu belum bilang. Iya. Jadi pada akhirnya Kikan ngomong, Vin, kita dulu sama-sama keluar dari
rumah. Ya, sekarang saatnya kita balik lagi ke rumah itu. Gitu. Sebab Gitu. dia. Thank you. Bukan DJ yang Iya. sebab aku pun sebab masalahnya. Karena memang setiap kami ditanya hal-hal kayak gini tuh Masih pedih kepala rasanya. kami tuh kayak pulang ke momen-momen Masa ya lalu. mungkin Ervin nginget ya maksudnya memang ya alhamdulillah sih kami bisa ketawa-ketawa lagi Ya, ya, sekarang. ya. Ketika itu Erwin masih lagi bekerja sebagai drama sessionis. Drama Rekikan. Kenapa kita Oh, Kikan. Dia drama Rekikan. Oh, sebab Jadi tu Kikan kami ya. satu klub. Kami ini tim Ah. Kikan. Saya dan Eva ini tim Kikan. Oh. Yang 3 ini tim coklat Okey. gitu. Dan memang ketika sebelum mengatakan iya kami untuk jalan itu memang Kikan itu seperti mengasih syarat lah akhirnya. Oke, gua nggak mau memulai ini semua dengan bisnis, dengan berita kita reuni atau apapun atau gigs atau apapun. Gua maunya kita ngejam dulu, back to studio. Ya. Apakah vibe, apakah chemistry, apakah bermusik kita tuh saat memang masih ada, masih bisa bareng gitu loh. Dan itu dipilih akhirnya 14 Juni 2022 dan Uzir mencari studio yang benar-benar private, yang benar-benar Di orang ujung nggak dunia tahu, lah karena- itu. Karena kalau Itu bener literally di ujung dunia. Ya. dan kami benar-benar tidak bicara ya Karena mungkin kami harus jaga ini dari Bener-bener orang-orang ya, kan. media, Karena belum tentu especially ya. reunite gitu. Karena memang ada dan ya sebelum itu saya udah ngomong sama Ernest sama Roni yang memang alhamdulillah mereka juga benar-benar sudah dalam titik yes. Rindu lah. Kita harus bareng. Maksudnya udah dalam titik itu dan akhirnya memang alhamdulillah terjadi tanggal 14 Juni itu kami ngumpul di studio yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Awkward sih. Awkward kan? Awkward ya. Apalagi di situ kami harus ngeband bareng gitu loh. Yang masing-masing juga udah Setup. udah berbeda lah. Berbeda gitu. lah. 14 Juni kami ngeband. Awalnya memang masih kayak apa ya menyesuaiin lagi Iya, apa iya. segala macem. Sampai ada sesi akhirnya sama Uzir disuruh udah nyantai dulu deh, nyantai makan dulu, makan ngobrol-ngobrol ketawa di situ kami udah mulai nyatu ya, udah ketawa-ketawa bareng, udah apa segala macam, udah cerita-cerita masa lalu yang ngaco-ngaconya. Nah, itu tuh. Nah, itu paling gara-gara cerita gampang. ngaco itu jadi nyatu lagi. Jadi Mas. nyatu lagi. Jadi emang Kenakalan lah yang sebenarnya menyatukan kita pada akhirnya. kegaduhan ini bisa sembuh karena ngaco-ngaco. Karena Karena kekacauan. Iya, kacau. Gara-gara yang ngaco-ngaco itu akhirnya cair, back to studio, main lagi. Ice breakingnya itu. Itu. Itu benar-benar Kenakalan itu. kayak Yang mana? Tengok dia cocok tau. Dia cocok tau. setelah kami akhirnya masuk lagi itu benar-benar udah kayak kami nggak pernah pisah gitu loh. Oh wow. Manggung apa maksudnya manggung itu Jamming dan lagi. dari situ keyakinan udah mulai tumbuh. It's on gitu loh. It's on sampai Juni sampai akhirnya kami publish itu di 17 Agustus 2022. Jadi dalam rentang waktu itu benar-benar dijaga banget. Dari mulai kita jamming di bulan Juni Ya. sampai akhirnya kita officially announce kita ada reunion ini. Itu kan berarti dari Juni 2 bulan ya. 2 bulan, Sampai Agustus selama 2 bulan itu kita benar-benar tutup mulut karena kami paham apa ya, the most important part of this reunion tuh adalah juga the surprise Yes, partnya yes, gitu ya. yes, Jadi yes. itu semua orang benar-benar shock. Mungkin Dan selama Ernest bisa cerita kali ya, misalnya apa yang kami lakukan untuk kemunculan itu adalah sosial media, Oke. Instagram, yang mana sebelumnya di blok hitam Ernest yang cerita. Ya, jadi memang selama kurang lebih berarti tadi tanggal 15 hari kami hanya memposting foto hitam. Oh. Hanya hitam. Jadi fans orang nanya tuh, fans Kenapa? mau nanya, ada apa nih? Siapa Ada- yang meninggal? Enggak, ada apakah Yalah, hitam. Iyalah biasanya itu macam nak bubar. Enggak ada Ya, apa ya, ya. ada campaign apa ini Bad atau ada news lagu baru biasanya, atau apa dan di satu sisi kan kami harus meresignkan vokalis dan drummer kami pada saat itu. Jadi itu juga menjadi drama tersendiri lah. Iya. Semua orang nanya, loh kenapa kok waktu itu kami bersama adalah vokalis dan drummer, mungkin kita nggak mau sebut karena kami masih menghargai mereka. Iya. Sempat loh kok dia ngapus ini dari apa bionya udah nggak ada coklat band gini-gini. Tapi kami nggak menjawab sama sekali, jadi hanya
posting foto hitam selama 15 hari sampai akhirnya di tanggal 15 Agustus hanya mempost video di mana pada saat itu alat kami saja. Oh. Gear. Gear equipment kayak mau manggung gitu. Cep, berhenti. Di tanggal 16-nya itu Edwin, Jalan. Roni, saya. Terakhir Jalan masuk pas satu-satu. Masuk satu-satu. Saya ambil, pokoknya semua ambil alatnya. Cep, berhenti Berhenti di Roni. Berhenti di Ernest. Berhenti di Ernest, berhenti di saya, berhenti. Waktu tanggal 16 itu ada diehard fans kami yang lama tuh bilang, kenapa di situ ada drumnya Ervin? Oh, dia tahu, dia kenal Iya, setnya. jadi setnya Ervin tuh meskipun drumnya sudah ganti drum baru, itu bentuknya tuh khas, hanya Iya, Ervin yang punya ciri set khasnya. itu. Iya. Die hard fan lah tu. Iya. Dia bilang, itu kenapa ada drumnya Ervin itu? Wah, saya sampai merinding. Semua orang masih yang, wah kenapa nih gitu. Dan akhirnya 17 Agustus kami semua announce di jam 10 pagi. 17 Agustus kan buat orang Indonesia itu ya our Independence Okay, Day. Yes, Independence yes. Day. Iya, our Okay, Independence okay, Day. Dan memang kami kan band nasional lah karena kami punya lagu bendera itu. Nah, tiba-tiba Diulang lagi videonya. videonya dari awal, Ya, dari saya jalan. sampai terakhir. Berhenti di Kami udah mulai masuk main bertiga musik tapi belum ada drum. Tiba-tiba ada drummer botak jalan dengan sarung tangannya. Wah, Ya. fix ini coklat. Terakhir Kikan masuk ngibasin rambut gitu. Dari belakang disuarakan. Terus Kikan noleh ke kamera. Cut. Video sampai situ doang. Udah sampai 2 terus hashtagnya coklat kembali. Itu cerita Laron itu. Satu hari itu phone kami semua Iya, semua hang. hang. Semua Karena hang semua ya? orang Kita nggak nanya. bisa gerak, karena ini semua orang tag, ini semua prank, orang nanya. ini prank atau benar? Ini prank. Iya, sampai WhatsApp juga overload, jadi kita nggak bisa buka apa-apa, handphone kita berhenti semua. benar-benar semua pun menanya kan. Ya. Semua. Is it true? Is it... Hari itu kan saya yang ngurusin sosial media benar-benar minta izin sama anak-anak. Hari ini Dedi mau libur, jadi kalian mau kerjaan apa silakan. Itu seharian dari pagi sampai malam itu benar-benar Busy lah. iya mereply. Dan ya terima kasih juga buat sama teman-teman semua musisi dan semua orang-orang penting di Indonesia Iya. yang akhirnya mereka juga membantu merepost. Mereka juga happy karena Kikan kembali dan Ervin kembali. Itu benar-benar bisa dibilang momen yang salah satu momen terbaik dalam hidup saya lah gitu. Jadi memang wah itu kita benar-benar bangga, percaya diri kami bangkit kembali dan ya senang lah sampai Ya. akhirnya ya kami Tapi kumpul lagi. caranya untuk reunion ni pun bijak lah bagi saya. Kan? Itu idea sendiri kamu ataupun ada orang kata media tim lah. Tim Iya, lah. suaminya Kikan Oh, mana dia? Zee. Yang bertanggung jawab. Iya, itu loh orang yang Oh, bertanggung jawab. suka drama ya kamu? Iya. Dia Uzi lah yang ngatur. Uzi. Ya, macam. Tapi Dan dia Ya. pada saat itu video launching dan lain-lain masing-masing kan di rumahnya masing-masing. Pada saat itu Kikan mau manggung sama Ervin. Dia masih kan belum announce Ya, kalau ya, kembali. ya, ya. Terus mereka mau siap-siap berangkat manggung kan kita udah punya grup WhatsApp nih. Ya. Uzi diam-diam ambil videonya Ervin dari belakang. Ervin lagi menangis sesenggukan. Oh, nangis. Dia sensitif lah. Dia sensitif orangnya. Itu dia beneran lembek. Tapi itu memang ya itu tadi maksudnya itu adalah konsep yang akhirnya menjadi konsep manggung kami dalam beberapa tahun ini setelah. Jadi The Breakup, 12 Years Apart dan The Comeback. semula. The Comeback. Ya. Itu emang Dan itu momen The Comebacknya itu yang benar-benar alhamdulillah Diterima. diterima dan itu kita jadi Percayalah. dan kita memang akhirnya punya apa istilahnya ya, punya cerita yang bisa kami bawa ke atas panggung tentang dokumentasi kami break up Oke. 12 years apart Oh, oke. dan akhirnya The Comeback dan ya itu menjadi sebuah cerita. Jadi kami tuh kadang-kadang pernah membawa itu di sebuah festival besar di Indonesia Aha. dan semua penonton nangis. Nangis. Puluhan ribu orang nangis karena memang Cerita real. ceritanya. Dan ada satu hari di mana sebelum kami manggung itu Uzir juga sempat bikin bersama Kikan untuk kami duduk berlima diri sendiri sendiri-sendiri. Pertama interview sendiri-sendiri dulu. Jadi apa yang lu keselin dulu dari Kikan? Ya. Apa yang lu keselin dari Edwin? Jadi semua. Mm-mm. Dan terakhir kami dikumpulin jadi satu, kami rekam. Jadi Utarain dulu masing-masing Utarain masing-masing. Apa yang pernah terjadi dulu?
Itu sampai nangis-nangisan sampai sampai sesenggukan. Dan ya ini saya kalau mau cerita itu masih pengen nangis. Yang mencoba untuk kuat aja untuk jadi benar-benar ya akhirnya keluar semua sampai maafin saya dulu, Vin gini, maafin Kick apa segala macam gitu tuh itu terjadi. Dan mungkin itulah hari terpenting yang akhirnya membuat bonding kami sekarang menjadi lebih kuat. Bisa dibilang hari itu. Wow. Mematangkan. Ya, mungkin kalau boleh tambahin juga selama 12 tahun kami berpisah itu kan masing-masing dari kami ini menyimpan grudges ya. Menyimpan kayak orang bawa sampah sebenarnya kan itu sampah emosi gitu ya. Jadi memang salah satu kunci yang kemudian menjadi penting dalam perjalanan karir bermusik yang Coklat ini adalah saat kami memutuskan untuk melakukan reunion ini, Uzir bilang tidak boleh lagi ada yang dipendam, tidak boleh lagi ada hal-hal yang sebetulnya kamu masih marah, tapi semua harus dilepaskan, semua harus berani untuk bilang sama orangnya, ingat nggak waktu itu kamu ini ke aku itu aku sakit hati atau something like that lah gitu. Ya itu di momen video yang kami berlima itu, ya akhirnya semua membuka dan mungkin di hari itu juga akhirnya semua lega ya, akhirnya. Kayak ada beban besar gitu terangkat gitu dan itu menjadi satu sesi paling penting dalam proses melakukan reuni ini karena buat kami jangan sampai mengulang kesalahan yang sama seperti 12 tahun yang lalu itu di mana ya ego lagi sedang besar-besarnya gitu ya dan menyelesaikan segala masalah tuh masih pakai tidak dengan kepala dingin gitu. Jadi ya hopefully setelah 12 tahun gak sama-sama kami juga sudah menjadi lebih matang, lebih dewasa gitu sehingga harusnya sih karena gini, ngeband itu pasti ada masalahnya. Di berapapun umurnya ya. Pasti ada aja masalahnya. Tapi kami sudah sepakat, kami setuju untuk tidak ada lagi masalah yang diamkan, yang dipendam-pendam gitu ya. Hopefully kita akan bisa terus bersama. Setelah itu. Dan menariknya juga gigs waktu itu adalah our first performance di saat sudah reuni adalah itu banyak banget hal-hal yang kayaknya rasanya lain deh. Dia so different gitu. Tiba-tiba saya manggung, saya main gitar di panggung, melihat ke kiri, wes Kikan dan ke belakang Ervin. Suara-suara Kikan, terus Kikan juga nyanyi, dia sering cerita kalau ketika dia noleh ke belakang itu dia juga surreal amazed banget. Saya ada di panggung dengan lighting dengan apa dan waktu lihat ke belakang tuh di big screen itu ada logo Coklat. I was like, ini benar ya, ini like it still feels like a dream even until today gitu. Kadang di tengah menyanyikan lagu apa gitu kadang lihat Edwin ya aneh, masih aneh rasanya masih aneh karena saya pernah benci banget sama dia sama semuanya juga dan sampai nggak mau dipanggil Kikan Coklat and now I have to accept it again kan udah dipanggil lagi dengan Kikan Coklat kadang pun masih ada Kikan Coklat udah balik lagi baru ingat saya sudah kembali gitu ya. Saking lama itu nggak sama-sama itu kayak gitu. Tapi itu ya pengalaman ini sangat menguatkan kami ya. Nggak semua orang di dunia entertainment ini mungkin mengalami pengalaman seperti yang kami rasakan. Yang mana setelah momen itu adalah ya seperti tadi di dunia hiburan ini tidak akan pernah mudah. Ini terus berjalan segala macam. Tapi yang buat saya selalu menjadi optimis adalah kami udah berlima lagi gitu, untuk menghadapi ke depan. Gitu. Tapi apa jadi ya dengan vokalis yang dan juga drama aku risau lah orang tengah cerita indah-indah Falik. Jadi gini, orang cerita indah-indah dah Falik dah kembali apa masalahnya? Aku kena backup yang sana juga. Kau sabar. Nggak dipungkiri semua penyanyi itu dan semua drummer itu adalah mereka adalah cukup sangat terinspirasi oleh Kikan dan Ervin ya. Oke. Mereka sangat tahu Coklat zaman itu. Jadi ketika akhirnya kami memutuskan untuk reuni, kami untuk bersama lagi. Sepertinya mereka rela untuk menyerahkan tahta itu. Walaupun tapi ya this is Coklat OG, jadi maksudnya saya bisa membaca kalau mereka akhirnya paham dan mengerti soal itu. Setuju.
Kikan tak sebersalah ganti. Sebenarnya Dina nak ucapkan happy anniversary Ya. buat coklat kerana ini merupakan tahun ke-28. Ya, bulan 6. Nampaknya macam bulan 6 tu sangat sinonim kan? Jadi kami tu Ditubuhkan dulu pada bulan kami 6. dulu band bocil. Jadi Bocil tu apa? Kecil. cilik. Cilik Oh, kecil lah, okey, kecil. Kami okey, band okey, muda. okey. Jadi sekarang tu 28 tahun tapi Masih kecil. Masih kecil. Masih kecil. Kecil tu apa? Si muda. Tapi menarik tau. Sebab bila kita fikirkan balik, mulanya pada tahun 1996 pada bulan 6 dan kembali berjumpa pada bulan 6 juga. Dan ini anniversary yang ke-28 tahun. Wow. Congratulations. Ya. 6 juga. Ni bulan 6 ni. Dah tu anniversary. Betul. Okey, tapi sejujurnya Dina sendiri pernah menyanyikan lagu Coklat Karma di sebuah pertandingan Gegar Vaganza. Tersingkir lepas tu. Lama lagi lah. Bukan lagu tu yang aku tersingkir. Bukan. Tapi macam Kikan sendiri pun Itu baru minggu 5. Aku tersingkir minggu 10 tau. lama dia. Tapi sejujurnya macam Kikan sendiri pun dah tengok tadi. Macam mana Kikan rasakan nyanyian? Tak payah Tak, maksudnya dari segi sampai tak sampai dia punya. Of course sampai powerful, kan? sangat very very powerful dan kenapa dipukul? Nanti Malu ini lah pukul aku. sikit. Nanti bila off camera saya Habis. dipukul di luar nanti. Malulah. Tapi Very sejujurnya nice, okey lah very kan. nice, very Best nice. lah, sedap kan. Ya, dan saya selalu sangat appreciate kalau ada orang menyanyikan lagu Coklat, menyanyikan lagu saya sangat tersentuh, sangat bukan bahagia, terharu, that's the right word. Saya sangat terharu kalau ada orang lain yang mau membawakan, apalagi ini di acara besar. Iya, saya tahu Gegar, pertandingan. itu dia di sebuah competition dan saya tahu Gegar Vaganza itu karena I used to tadinya. Dijemput. Oke, pokoknya saya senang banget tadi lihat video kamu. It was really saya pengen nangis terharu. Saya ngerti apa yang maksud Kikan. Jadi saya terharu karena ada juga yang menyanyikan itu mengalami hal yang sama dengan saya. Anda bergaduh lagi itu lagu sumpahan. Itu kan sebenarnya lagu sumpahan untuk orang ya. Ya. Bila umurku panjang kelak ku kan datang itu. Itu sebenarnya itu lagu Ampun. Marah. But you sing it very well. Yes. Oh, really well. Tapi musisinya tetap bukan kamu lagi. Minta maaf. Kalau pas masa tu kita tahu Dina nyanyi, bisa jadi kita audisi buat jadi vokalis Coklat. Tapi dah kembali. Udah kembali. Ketika itu Kita tukar topik lah Okey lah. Coklat sendiri ada ucapan untuk peminat-peminatnya di Malaysia. Silakan. Yes. Kikan dong. Kikan lagi, saya lagi terus. Oke, Boleh, Kikan Ervin. udah pulang ke Coklat. Boleh Ervin, Bu. Tugasnya Boleh Ervin yang ngomong. Sudah Spokesperson juga. pulang buat kerja sikit. Bagus tuh. Aku kopi ya. Oke, yang pasti kepada seluruh teman-teman yang menyaksikan, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Falik dan juga Dina. Terima kasih. Thank you for having us here. It was really menyenangkan ya. Fun, Ini ya. tuh dengan segala sedih ada, Ngeselin juga funnya juga ada, Geram pun ada. Nangis pun ada. Itulah, nangis pun ada. Yang pasti sekali lagi, we really hope to see you all di ZEP Kuala Lumpur 7 September 2024 dan doakan juga karena saat ini Coklat baru saja selesai merampungkan atau merecord 2 single paling baru di formasi yang ini. Jadi ini akan menjadi 2 lagu perdana setelah kami reunite. Doakan bisa mudah, lancar kami rilis di Malaysia. Yes. Amin. Terima kasih. Sukses hendaknya Coklat. Amin ya Allah. Walaupun konsertnya di Malaysia maupun di Indonesia nanti. Ya. Amin. Jangan gaduh-gaduh lagi. Ada gaduh, kontak saja. Aku ada masalah besar dengan episod minggu ni. Kenapa? Kau kejap lagi aku cerita. Diorang tengah gaduh, lagakan je. Tak payah. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.